kita awali terlebih dahulu dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan ya, serta dalam pembelajaran kita nanti ya diberikan kesuksesan. Baik. Agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya para saya terlebih dahulu ya. Abdul Fattah, Adi Lukmanul Hakim, Ahmad Fatur Rahman, Ahmad Rifai, Ahmad Saiful, Akromul Fahmi, Ahmad Mustaqirin, Rizwanto Rohimawan, Rizky Iriawan, Roni Kurniawan, Syaifuddin, Wali, Yusuf Asadullah. Oke ya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya akan memberikan materi tentang sistem transmisi ya. Tapi sebelumnya sebelum kita lanjut ke materi, harus ingin kalian menata bangku terlebih dahulu, diluruskan supaya tidak mencong-mencong ya, diluruskan. Terus kemudian baju yang belum rapi silakan dirapikan terlebih dahulu. Sampah di bawah meja silakan diambil. Baik, semuanya dikeluarkan bukunya. Kemudian buku stepnya juga dibuka. Di halaman 196 ya. Baik, semuanya silakan menghadap ke depan. Dibaca bareng-bareng. Transmisi manual. Transmisi manual. Boleh. Baik. Perhatikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah melakukan kegiatan diskusi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik nanti dapat menyebutkan fungsi atau kegunaan transmisi manual dengan tepat. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis klasifikasi transmisi manual menurut cara perpindahan dunia dengan tepat. Menyebutkan nama komponen transmisi manual dengan tepat. Menjelaskan fungsi komponen transmisi manual dengan tepat. Dan menguraikan cara kerja atau alur transmisi manual sesuai dengan alurnya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kita harus mengetahui dulu sistem pemindah tenaga atau powertrain. Apakah pemindah tenaga pada kendaraan ringan? Apakah sistem pemindah tenaga itu? Silakan siapa yang bisa menjawab. Tenaga yaitu suatu sistem yang berfungsi memindahkan tenaga dari mesin ke roda sehingga kendaraan dapat berjalan. Betul, tepuk tangan untuk Roman. Tenaga itu ya suatu sistem ya atau komponen yang menyalurkan tenaga dari mana, yang menghasilkan tenaga? Mesin. Hingga sampai ke roda. Ya, dalam sistem pemindah tenaga itu dari mesin sampai ke roda itu apa saja komponennya? Pertama, contohnya ada kopling dulu, transmisi, propelor, diferensial, aksel, ya atau as, terus itu ya. Jadi pemindah tenaga itu seperti itu. Ya. Dalam sistem pemindah tenaga bermacam-macam tipenya, betul kan? Ya. Kalau yang gambar seperti ini,
Dia tuh jadi maksudnya tadi ya. Nah, coba apa tuh? FR apa kepanjangannya? Betul, tepuk tangan. Jadi posisinya mesin ya depan, posisi mesin di depan, penggeraknya di belakang. Seperti itu dari engine, gas, transmisi, propeller shaft, red axle, kemudian brake. Jelas ya? Yes. Coba. Ya, Mas Bandi. Itu FF FF. atau front engine front drive. Front engine front drive ya. Mesinnya di depan, penggeraknya di depan. Kita lihat. Tuh, front engine front drive. Beri tepuk tangan. Aliran tenaganya dilihat. Kalau ini oh ya, apa? Four wheel drive, betul. Ya. Jadi perhatikan, mesin di depan, ya. Kemudian transmisi dibagi ke depan dan belakang. Di sini ada namanya transfer case, ya. Jadi transmisi itu dihubungkan lagi dengan sebuah transmisi, ya. Ini transfer yang menghubungkan ke roda depan, namanya transfer case. Di sini masih sama, ada transmisi, propeller shaft, diferensial sampai ke wheel. Masih sama, ya, seperti kakak, tapi dihubungkan dengan sebuah transfer case untuk menghubungkan roda depan. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah sistem transmisinya. Oke. Buatlah kelompok kecil 4 sampai 5 orang untuk mendiskusikan lembar kerja diskusi. Sudah ya? Ya. Amati tayangan video berikut ini. Puncak burger. View tadi, ya, kalian bisa melihat ketika tanjakan tinggi, ya, ketika tanjakan tinggi, kenapa kendaraan tidak kuat ya? Dia kan bisa mundur ya. Nah, itu salah satu fungsi dari transmisi. Kita lihat fungsinya apa saja. Dibaca. Menyebabkan satu momen putar dan putaran pada roda bergerak sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira ketika tanjakan tadi yang diperlukan adalah momen atau kecepatan. Atau torsi ya. Dan saat kendaraan menanjak yang dibutuhkan adalah momennya. Yang terakhir menurut kalian apa? Memungkinkan kendaraan bergerak mundur. Betul. Memungkinkan kendaraan berjalan mundur. Ya, jadi fungsi transmisi itu ada 3, silakan dicatat. Nah, ya, melakukan perubahan gigi ketika kita melakukan perbandingan gear rasio, maka momennya pun akan berubah, kecepatannya pun akan berubah. Merubah variasi momen dengan cara memvariasikan perbandingan roda gigi. Ya, dengan kita memvariasikan perbandingan roda gigi, maka didapatkan kecepatan yang berbeda-beda. Ya.
yang menggerakkan itu lebih besar, yang digerakkan diperkecil. Lanjut dengan memvariasikan perbandingan gini. Kalau saya lihat input A, output B. Bagaimana cara menghitung perbandingan roda gigi? Ya, dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: BR atau B rasio yang diputar B dibagi yang memutar. Artinya apa? Siapa ada yang tahu? Dua rasio. Dua wi. Dua kali putaran gigi input sama dengan satu kali putaran gigi output. Ya. Artinya setiap gigi A atau input 2 putaran, ya, maka gigi B berputar 1 putaran. Betul, tepuk tangan. Jadi tempat, tetapi waktunya hanya berputar rendah, ya. Nek rasionya 4, berarti inputnya berputar 4 kali, ya, outputnya 1. Perbandingan itu berarti 1. 4 banding 1 berarti inputnya berputar 4, outputnya berputar 1. Seperti itu ya. Jadi ini perbandingan roda gigi itu seperti itu. Ada ya, roda gigi 1 ya, masih ini lebih besar, outputnya ini kecil, outputnya besar. Ini untuk 2 poros. Nah, kalau ini 3 poros seperti transmisi yang sering kita jumpai. Pada transmisi dipasang 2 roda gigi untuk memperoleh putaran input cap dan output cap yang searah. Input ini A, terus kemudian ini counter gear atau poros baru, terus kemudian D ini sebagai output. Caranya menghitung bagaimana? Di rasionya diputar dibagi yang memutar sama B. Nanti ketemu B rasio. Jangan ini cara. Video tentang cara kerja transmisi manual. Dalam video ini, kami akan memberikan pengantar konseptual tentang cara kerja sebenarnya dari transmisi manual. Kecepatan pada transmisi, kita akan bisa mencapai torsi yang lebih tinggi untuk input tenaga yang sama. Sebagai prinsip sederhana rasio roda gigi, mekanisme transmisi dasar ditunjukkan di sini. Di sini poros input dan output dihubungkan melalui poros counter. Mari kita lihat bagaimana hal ini dilakukan dalam praktik sebenarnya. Pertama-tama, roda gigi poros utama memiliki pengaturan gigi core penyelaras. Selip yang bebas bergeser di atas hub juga digunakan pada sistem ini. Jelas terlihat bahwa jika selip disambungkan dengan gigi core penyelaras, roda gigi dan poros akan berputar atau penguncian yang diinginkan akan tercapai. Tapi selama operasi gearbox, poros dan roda gigi akan berputar pada kecepatan yang berbeda. Jadi tindakan penguncian semacam itu bukanlah tugas yang mudah. Cincin penyelaras membantu mencocokkan kecepatan gigi dengan poros. Cincin penyelaras mampu berputar bersamaan dengan hub, namun bebas bergerak secara aksial. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada yang ditanyakan atau tidak? Mengenai sistem transmisi. Semuanya berdiri terlebih dahulu. Ya, berdiri terlebih dahulu. Terus mau bilang gerimis. Berarti titik. Gerimis. Tsunami. Oke, stop. Balik ke kiri. Ya, terus
beli saja pakai bolpen. Gigi 1 bagaimana alurnya? Gigi 2 bagaimana? Paham ya? Jelas ya. Gigi 3 bagaimana alurnya? Ketika coding musik mendapatkan input ke transmisi cache output sharp dan ini bisa menyebabkan Terus soal ya ininya ya, alurnya ya. Dari mana? Gigi 1 ini. Gigi 1 itu gigi 1 lihat aja langsung. Baik, presentasi akan kita laksanakan ya. Tes diskusi sudah selesai semua? Sudah. Kelompok pertama silakan maju ke depan 2 orang untuk dibacakan komponen-komponen pada transmisi. Yang lain perhatikan. Dan di sini saja. Oke, di situ juga apa? Oke, selamat siang semuanya. ya. Saya di sini akan mempresentasikan dari kelompok kami, kelompok 1. Yang pertama adalah nama-nama komponen transmisi manual 3 poros berikut ini. Nomor 1 adalah menunjukkan roda gigi gerak speedometer. Yang nomor 2 menunjukkan counter gear sharp. Dan yang ketiga output sharp. 4 notebook. Nomor 5 bearing. 6 gigi percepatan. Baik, dari yang dijawab oleh kelompok 1 ada yang perlu diperbaiki atau tidak? Kira-kira. Oke, silakan kembali beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya persiapan kelompok nanti digambar pakai spidol. Silakan maju kelompok 2. Komponen yang bekerja 1 input sharp, 2 counter gear, 3 counter gear 1, 4 gigi percepatan, dan 5 output sharp. Oke, perhatikan hasil dari kelompok 2. Ini dari sini. Terus sini kira-kira betul atau tidak? Tidak. Betul atau tidak? Selanjutnya kelompok 3. Ya, posisi job itu Itu adalah aliran kerja dari gigi 1 sampai mundur yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Kita harus beri tepuk tangan sekali lagi. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang adalah evaluasi atau ulangan. Oke, silakan bukunya dimasukkan ya di terus minta tolong bagi-bagi. Satu-satu ya. Enggak. Di situ saja. Bukunya ditutup semua. Bukunya ditutup semua. Baik, sudah selesai. Silakan diambil tadi, diambil sama Bapak. Tugas untuk minggu depan.
Ini full. Oke, ada tugas terstruktur yaitu dalam waktu 1 minggu dan tidak terstruktur silakan dikerjakan sampai selesai. Yang terstruktur membuat makalah tentang transmisi manual pada mobil Corvette. Kemudian yang tidak terstruktur membuat laporan observasi tentang model transmisi dan cara kerja di bengkel dekat rumah. Sudah catat? Oke, nanti koreksi dan yang nanti yang nilainya di atas KKM akan harus diberi pengalihan, terus yang kemudian di bawah KKM sampaikan. Baik, materi hari ini sudah cukup sampai dipersiapkan, silakan dipersiapkan ya tentang transmisi otomatis ya. Di kesimpulan pada hari ini ada transmisi manual yang berfungsi ada 3 ya. Yang pertama untuk merubah momen, yang kedua untuk mengirimnya transmisi itu menjadi netral ya, terus yang ketiga ya, itu. Dan mudah-mudahan materi pada hari ini ya bisa bermanfaat. Bisa. Setelah ini ada ganti jam pelajaran ya. Terus ada yang mengajarkan sampai di sini. Kita tundukkan kepala sejenak terlebih dahulu ya, setelah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah tadi kita kerjakan bisa bermanfaat. Ilmu bisa menambah pengetahuan. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Setelah ini kita jujur ya. Warahmatullahi wabarakatuh.